jannah awalan. Amal apa yang telah engkau kerjakan di dunia sehingga kau ingin masuk surga lebih dulu? Fayaqula, maka berkata orang yang syahid, qataltu fil ma'rakah liridallillahi ta'ala. Qutiltu fil ma'rakah liridallahi ta'ala. Aku mati di medan perang karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Fayaqulu, maka berkata malaikat Jibril, miman sami'ta thawab syahid. Dari siapa engkau tahu, engkau mendengar akan pahalanya orang yang syahid? Fayaqulu, maka berkata orang yang syahid, minal ulama, dari para ulama. Fayaqulu, maka berkata malaikat Jibril, ihfadil al-adaba, jagalah adab, la tuqaddim, janganlah engkau mendahului ala muallimika, atas orang yang telah mengajarkan. Tsumma yarfa ra'sahu ilal haji, kemudian malaikat Jibril mengangkat kepalanya kepada orang yang berhaji. Fayaqulu misla dzalik, maka bertanya seperti itu. Tsumma ila sakhi, kemudian orang yang dermawan. Fayaqulu misla dzalik, maka berkatalah orang yang dermawan itu seperti itu jawabannya. Tsumma yaqulu, kemudian berkata malaikat Jibril, al-alimu, al-alima, kepada orang yang alim. Tsumma yaqulu, kemudian berkata al-alimu, orang yang alim, ilahi, ya Tuhanku, ma hasaltu, tidaklah aku berhasil, al-ilmu, kepada ilmu, illa bisakhati as-sakhi, kecuali kesebab dermawannya zat yang maha dermawan, wa bisababi ihsani, dan disebabkan kebaikannya zat yang maha baik. Wa yaqulullahu azza wa jalla, maka berfirman Allah azza wa jalla, saddaqal alim, maka benarlah orang yang alim tersebut. Ya Ridwan, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Ridwan, iftah abwabal jannah, bukalah pintu-pintu surga, hatta yadkhula sakhi al jannah wa haulai ba'dahu, sehingga masuk orang yang dermawan dan semua 4 golongan itu setelah masuknya orang yang alim. Nah, anak-anakku sekalian, betapa tingginya kedudukan para ulama, orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhirat ketika 4 golongan ini tidak dihisab, ternyata yang paling didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang alim, yaitu para ulama. Kenapa para ulama? Karena orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang dermawan, dan orang yang berhaji, mereka tahu pahala syahid, pahala haji, dan pahalanya dermawan adalah dari orang-orang yang alim. Oleh karena itu, semangatlah kalian dalam menuntut ilmu, teruslah mencari ilmu, karena dengan ilmu itulah kita akan mengantarkan kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, izinkan Bapak ingin membahas tentang adab mencari ilmu. Kemudian di sini tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Akan Bapak bacakan ya, biar ada sumbernya Bapak mengajar kepada kalian. Faslun fi adabil mu'allim wal muta'allim. Bab menerangkan tentang adab orang yang mengajar dan yang belajar. Amal muta'alim adabuhu wa wadhifuhu katsiratun, walakin nadzafa tafriquha fi sabi jumal. Ada 7 adab yang harus kita perhatikan ketika kita mencari ilmu, ya. Al-wadhifatul ula taqdimu taharatun nafsi anir radzail. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa yang pertama, bahwa kita dalam mencari ilmu adalah harus memperhatikan kesucian diri. Kesucian diri di sini bukan berarti kesucian badan, tapi kesucian hati kita. Berarti termasuk di dalamnya ketika kita talabul ilmi adalah niat. Niat yang tulus, al-ikhlas.
Bahwa tidak semata-mata kita mencari ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Niat kita mencari ilmu adalah li'ila'i kalimatillah, karena kita ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Niat kita mencari ilmu adalah karena kita ingin menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Jadi sumber awal adalah kesucian hati, yaitu ketulusan. Yang kedua yang harus kita perhatikan menyangkut kesucian hati adalah kesabaran. Kesabaran ini adalah menyangkut segala kesulitan dalam mencari ilmu harus kita hadapi. Kita belajar dari ulama-ulama terdahulu. Bagaimana dulu kisah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mencari ilmu. Beliau dibekali oleh ibunya 40 dirham. Kata ibunya ketika mau berangkat mencari ilmu, anakku, janganlah engkau berbohong kepada siapapun. Sampai di tengah perjalanan uang yang 40 dirham itu dicegat oleh para perampok. Semua kafilah yang bersama dengan Abdul Qadir Jailani saat itu dirampas hartanya, kecuali Abdul Qadir Jailani saat itu yang tidak terampas. Salah seorang perampok bertanya kepada Abdul Qadir, kamu membawa apa? Kata Abdul Qadir Jailani, saya membawa 40 uang dirham. Si perampok yang bertanya heran. Kemudian dia lapor kepada pimpinannya bahwa anak ini bilang membawa 40 dirham. Pimpinannya bertanya kepada Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, benarkah kamu membawa uang 40 dirham? Betul, wahai pimpinan perampok. Di mana uang itu kau simpan? Ibuku menjahitnya di balik baju ini. Kemudian dibongkar uang itu, kemudian keluarlah uang 40 dirham. Uang dirham itu adalah uang emas. 1 dirham itu kira-kira 4 gram emas. Dirham 400 juta lebih, hampir 600 juta, subhanallah. Nilai uang 600 juta. 40 juta lebih, hampir 60 juta itu uang untuk mencari bekal. Si pimpinan perampok heran, kenapa kamu begitu jujur, padahal kalaupun kamu dusta, kami tidak akan mengetahuinya. Maka kata Abdul Qadir, karena ibuku mengatakan, janganlah engkau berbohong. Aku harus jujur kepada siapapun. Mendengar jawaban Abdul Qadir, si pimpinan perampok merenung. Anak ini tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta sekalipun. Sementara aku seumur umur penuh dusta dan maksiat. Akhirnya dia tersentuh dengan sikap Abdul Qadir Jailani. Kemudian dia tersadar, kemudian bertobat dan meminta seluruh harta rampasannya dikembalikan kepada para kafilah yang bersama dengan Abdul Qadir saat itu. Berangkatlah Abdul Qadir Jailani, dia mencari ilmu sampai suatu ketika uang bekal yang diberikan oleh ibunya habis. Dia merasa kelaparan. Akhirnya karena dia kelaparan, kemudian di daerah Baghdad saat itu ada satu sungai, di mana sungai itu lewat ke sebuah pasar. Nah, para pedagang pasar, mereka selalu membuang makanan-makanan itu ke sungai itu. Nah, akhirnya Abdul Qadir Jailani dia menunggu di sungai, kemudian dia ngambil sisa-sisa makanan dari pasar itu. Dari sanalah dia menghadapi kekurangan makanan itu, jangan mengambil sisa-sisa makanan yang dibuang ke sungai. Nah, sampai suatu hari dia ke sungai, sudah merasa lapar, mengambil sisa makanan, ternyata di sungai pun banyak yang sudah mengambil makanan, sehingga dia kelaparan. Akhirnya dia pulang tidak mendapatkan apa-apa. Besoknya dia kembali lagi ke sungai. Di sungai pun sudah ada orang yang menunggu buangan dari sisa-sisa makanan di pasar. 3 hari berturut-turut Abdul Qadir Jailani tidak merasakan, tidak makan apa-apa. Karena dia mencari makanan di sungai pun sudah tidak ada. Akhirnya dia kembali masuk ke masjid, dia berdoa kepada Allah, dia pasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia
ada jalan keluar. Sampai akhirnya datanglah utusan dari ibunya dan mengirim uang kepadanya. Nah, begitulah anak-anak sekalian. Jadi salah satu yang paling pokok dalam mencari ilmu adil selain dari ketulusan adalah kesabaran. Alhamdulillah mungkin kita belajar di Darut Tauhid tidak merasakan penderitaan seperti itu karena semuanya kita serba dilayani. Nah, dan yang berikutnya adalah yang harus kita perhatikan ketika kita mencari ilmu ini adalah menjauhi maksiat. Ya, karena al ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Nah, karena ilmu ini cahaya, tidak akan pernah bisa masuk ilmu itu kecuali kepada hati yang bercahaya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mencari ilmu, kita harus berusaha bermujahadatun nafsi, menjaga diri, menjaga diri kita dari segala bentuk maksiat dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena begitu kita membuat dosa, membuat kesalahan, maka ilmu akan terhalang. Maka cahaya ilmu tidak akan pernah masuk kepada diri kita. Ini adalah syarat yang pertama adab kita dalam mencari ilmu. Jadi harus menjaga kesucian hati, kesucian batin. Terus adab yang kedua ketika kita mencari ilmu adalah ayyuqallila alaqatuhu wa yub'idu an wadhifatihi an watanihi. Yang kedua adalah kita harus menghilangkan segala ketergantungan, membersihkan beban-beban pikiran kita ketika kita mencari ilmu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan dua hati di dalam hati seseorang. Nah, artinya ketika kita mencari ilmu, di sini kita dituntut fokus. Ketika kita mendalami suatu ilmu apapun yang kita pelajari, kita harus fokus kepada ilmu yang kita pelajari tersebut. Tidak boleh pikiran kita, hati kita terganggu oleh hal-hal lain, karena ketika kita banyak pikiran, banyak beban dalam hidup gitu kan, nah, itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam penyerapan ilmu. Sehingga faktor yang kedua dalam mencari ilmu ini adalah kita harus fokus dan membersihkan segala keterkaitan yang akan mengganggu ketika mencari ilmu. Baik, kita lanjutkan ya, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Nah, dalam sebuah syair dikatakan al ilmu harbun lil fata al musta'ali. Nah, ini bab yang ketiga. Jadi adab yang ketiga dalam mencari ilmu adalah alla yatakabbaru alal ilm. Nah, kita jangan sombong. Nah, ini ya. Jadi ini harus penting sekali kita perhatikan. Karena kesombongan ini adalah pokok dari segala keburukan. Jenderalnya dari segala penyakit. Dari semua penyakit buruk adalah selain musyrik adalah kesombongan. Iblis itu dia celaka karena kesombongan. Fir'aun juga dia celaka karena inna fir'auna ala fil ardh. Sesungguhnya Fir'aun merasa tinggi di muka bumi. Nah, itu ya. Jadi seorang pencari ilmu jangan sampai merasa sombong, merasa tinggi. Apa itu sombong? Batrul haq wa gamtu. Nah, sulit menerima kebenaran dan senantiasa menghinakan manusia. Nah, itu. Ada anak pasukan sombong ke bawahnya, ya, yaitu ujub, riya, sum'ah. Itu adalah bagian-bagian kecil dari kesombongan. Ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sum'ah, selalu ingin perkataannya ingin didengar oleh orang lain. Riya, selalu perbuatannya ingin dilihat oleh orang lain. Ini adalah balad atau pasukan-pasukan dari kesombongan. Nah, itu ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kita harus tawadhu. Nah, gitu ya. Jadi kita harus merasa merendah hati ketika kita mencari ilmu. Jangan seorang guru mungkin bisa mengatakan kepada kita, panggilan kita sebagai sahabat.
sebagai teman. Karena guru bersikap seperti itu karena ingin lebih dekat, lebih akrab dengan murid-muridnya. Biar murid tidak ragu tidak sungkan ke guru, biar murid lebih terpikat ke guru mengungkapkan segala persoalannya. Tapi di balik itu, gitu kan, murid tidak bisa menganggap guru benar-benar sebagai hakikatnya teman. Dia adalah guru kita yang mengajari kita, yang membimbing kita. Rasa adab dan kehormatan dan kita selalu rendah hati harus terjaga di hadapan guru. Walaupun di satu sisi kita bergaul seperti teman, seperti seorang sahabat. Tapi adab bahwa beliau adalah guru kita, adab kita harus rendah hati di hadapan guru, itulah yang terbaik. Karena seperti apa yang sering disampaikan oleh guru kita Agim, bahwa gelas itu harus di bawah daripada teko gitu kan. Nah, ketika air itu mengalir, air itu harus dari atas masuk ke bawah. Ketika gelas itu ada di atas, maka air tidak akan pernah bisa masuk. Gitu. Dalam sebuah syairan dikatakan, al ilmu harbun lil fata al muta'ali. Ilmu ini adalah musuh bagi pemuda yang merasa tinggi. Nah itu ya. Jadi ketika kita bersikap angkuh, bersikap sombong, itu kan, maka ilmu tidak akan pernah bisa masuk dalam hati, dalam pikiran kita. Mungkin ilmu terserap dalam pikiran kita walaupun dengan penuh kesombongan, tapi ilmu tidak akan pernah bisa masuk ke hati, yang akhirnya tidak akan bisa pernah merubah sikap hidup kita lebih baik, lebih berakhlak, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini adalah musuh buat orang-orang yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti air yang mengalir musuh bagi tempat yang tinggi, karena air tidak akan bisa mengalir ke tempat yang tinggi. Nah, begitulah ya. Jadi yang bagian yang ketiga adab dalam mencari ilmu yang harus kita perhatikan adalah kita harus tawadu, tadaru di hadapan orang yang mengajar kita, gitu kan. Imam Ali mengatakan, ana abduman alamani. Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman alamani. Aku adalah hambanya orang yang sudah mengajar kepadaku. Begitu tingginya penghormatan Imam Ali kepada seorang yang sudah mengajar, sehingga dia memposisikan diri bahwa dia adalah hambanya. Ketika guru menyuruh apapun, guru meminta apapun kepada muridnya, akan dia laksanakan, gitu kan. Nah, inilah pentingnya memposisikan diri. Ketika kita merasa sejajar atau bahkan merasa lebih tinggi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita miliki. Nah, itu adalah bagian yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah ayah tarija anil isgo ilah tilafati minan nas. Nah, intinya adalah kita menjaga dari perdebatan. Nah, ini ya. Apalagi kita sekarang dunia Facebook ya, dunia media sosial. Usahakanlah kita jangan suka berdebat dengan seseorang. Kalau kita berdebat dengan pedagang, maka pedagang akan menjauh kita. Kalau kita berdebat dengan dengan siapapun, maka perdebatan itu biasanya malah menimbulkan permusuhan. Yang harus kita pelihara ini, kita senangi ini adalah mudzakarah. Nah, itu beda ya antara jidal dengan mudzakarah. Jidal itu adalah perdebatan. Nah, kita sebagai seorang pencari ilmu, maka hindarilah perdebatan yang tidak ada bermanfaat, karena perdebatan lebih cenderung akan merasa ingin menang atau melahirkan permusuhan. Beda dengan mudzakarah atau berdiskusi. Kita diskusi tentang suatu masalah, mencari jalan keluar secara bersama-sama. Nah, ini harus kita pelihara, harus kita hindari, gitu ya. Harus kita hindari. Nah, barangkali anak-anak sekalian, akhirnya waktunya udah habis belum? Sampai 13.30, Pak. Siap. Satu lagi ya, Bapak minta izin. Yang kelima adalah alayada ilmi. Nah, tadi Bapak udah bahas di awal, poin yang kelima ya, bahwa kita jangan meninggalkan suatu ilmu yang sedang kita pelajari. Jadi artinya kita harus fokus ketika kita mempelajari satu fan,
suatu bab dari suatu ilmu, maka kita fokus kepada ilmu itu, tidak terbagi-bagi, ya, tidak terpecah-pecah, pelajari ini, pelajari itu, akhirnya yang itu tidak tercapai, yang ini juga kita tidak pernah mengerti. Nah, jadi harus kita fokus pada satu bidang ilmu. Ini sudah selesai kita belajar, ini kita selesai kita tuntaskan. Nah, ini adalah idealnya, dan ini mungkin bisa kalau kita di pesantren. Tapi kalau posisi kita di sekolah, kita sudah ditentukan berbagai kurikulum yang sudah kita tentukan. Nah, itu ya. Jadi intinya bahwa yang kelima ini kita harus fokus mendalami ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, ya. Kemudian yang keenamnya adalah al-yasrif al-inayah ilal ahami minal ulumi wa huwa ilmul akhirah. Nah, ini yang penting ya. Yang keenam adalah dari semua ilmu yang kita pelajari ini, kita jangan berpaling dari ilmu yang sangat pokok, yaitu ilmu tentang jalan-jalan kita meraih keselamatan di akhirat. Kalian boleh mengejar setelah dari pesantren ini belajar tentang ilmu komputer, tentang ilmu matematika, tentang ilmu apalah ilmu-ilmu umum, tapi jangan kalian lupakan. Ini paling pokok adalah kalian harus senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama, karena dengan ilmu agama lah kita akan terbuka jalan-jalan menuju akhirat. Itu yang keenam. Dan yang terakhir adalah ayakuna qasdul muta'alim fil hal tahliyah batiniha tahliyah batiniha. Dan yang terakhir adalah bahwa kita sebagai seorang pencari ilmu adalah harus niat mencari ilmu adalah ingin menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak yang terpuji. Karena inilah inti daripada pencarian ilmu, bahwa kita makin tinggi ilmu, makin menguasai ilmu adalah makin menghiasi diri dengan perbuatan sifat-sifat yang terpuji. Dalam ilmu suluk dikatakan ada tahalli, tahalli, tajalli. Takhali yaitu mengosongkan diri kita dari perbuatan-perbuatan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela kita bersihkan. Kemudian setelah takhali, kemudian tahalli, yaitu menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, dengan kesabaran, dengan sifat santun, dengan sifat ikhlas, dengan sifat jud, dermawan, dengan sifat hilim, dengan sifat takwa, dengan sifat yakin, dengan sifat tawakal. Ini adalah tujuan dari kita mencari ilmu, menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau akhlak mulia itu sudah kita miliki, barulah insya Allah kita akan meraih jalan-jalan tajalli, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Bapak pribadi ya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz Udin atas ilmu dan juga pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa jadi sebuah pengamalan bagi kita semua. Mudah-mudahan walaupun sekarang kondisi sedang PJJ online, tetapi kita masih bisa mengedepankan ta'ziman wa takriman lil ilmi wa ahli ilmi, sehingga walaupun online kita tetap bisa menempatkan keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari dimanapun dan dari siapapun ilmu itu kita dapatkan. Baik, alhamdulillah karena sudah pukul 13:34 menit. Jangan lupa para santri untuk mengkonfirmasikan resumenya, silahkan dilaporkan di grup halakohnya masing-masing. Kita tutup kegiatan di siang hari ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Silahkan untuk para santri bisa live Zoom dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Atur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.